Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siti Rubahan, and in this video I will try to explain about physical context and deixis. More generally, we know how to interpret word on a basis of physical context. Secara umum, kita tahu bagaimana menafsirkan kata-kata berdasarkan konteks fisik. If we see the word bang on the wall on a building in a city, the physical location will influence our interpretation. Jika kita melihat kata bang di sebuah dinding di bangunan di kota, lokasi fisik akan mempengaruhi kita dalam menginterpretasikan kata bang tersebut. Our understanding of much of what we read and here is led to this processing of aspect physical context, particularly the time and place in which we encounter linguistic expression. Pemahaman kita tentang banyak hal yang kita baca ataupun yang kita dengar terkait dengan pemrosesan aspek konteks fisik, khususnya waktu dan tempat di mana kita menghadapi ekspresi linguistik. A linguistic context is context defined purely in terms of what follows and what precedes in a particular segment that is undergoing a sound change. Konteks linguistik adalah konteks yang didefinisikan murni dalam hal apa yang mengikuti atau apa yang mendahului segmen tertentu yang mengalami perubahan suara. In other words, a linguistic context will not take into account the social, situational aspect or psychological aspect. Dengan kata lain, konteks linguistik tidak akan mempertimbangkan aspek sosial, situasional, atau psikologikal. A linguistic change, for example a sound change, is explained solely in linguistic terms, without explaining a sound change is taking place. Perubahan linguistik, contohnya adalah perubahan suara, dijelaskan hanya dalam istilah linguistik saja, tanpa menjelaskan mengapa perubahan suara itu terjadi. Or what prompts the change, atau apa yang mendorong perubahan tersebut. But such kind of change to take place irrespective of the speaker's social standing or educational status or the psychological state of mind. Tetapi perubahan semacam itu memang terjadi, terlepas dari status sosial dari si pembicara atau status pendidikan dari si pembicara tersebut ataupun keadaan pikiran dari si pembicara. The next is about deixis. Deixis is a part of context. Deixis merupakan bagian dari konteks. Keyword in the sentence that can make the readers understand with specific characteristic about information of time, place, and addresses. Kata-kata kunci dalam kalimat yang dapat membuat pembaca mengerti atau memahami dengan karakteristik tertentu tentang informasi bisa waktu, tempat, ataupun yang dituju, atau siapa yang dituju. The element of deixis include three categories. The first is person deixis, special deixis, and last is temporal deixis. Jadi elemen dalam deixis ini dibagi dalam tiga kategori. Yang pertama adalah person deixis atau deixis orang, special deixis, dan temporal deixis. Special deixis adalah deixis tempat dan temporal deixis adalah deixis waktu. We use deixis to point to things like it, this, books, and people like him, them, this, ideas. Kami menggunakan deixis untuk menunjukkan pada sesuatu. Kata yang digunakannya tadi adalah ada it, this, books, dan untuk menunjukkan orang kami menggunakan him, them, this, ideas. Sometimes called person deixis. Kadang-kadang kita memanggil kata-kata tersebut dengan person deixis. Word and phrases used to point to location. Here, there, near, there are example of special deixis. Kata dan frasa yang digunakan untuk menunjukkan lokasi seperti kata here, there, and near there adalah salah satu beberapa contoh dari special deixis. And this used to point to time, like now, then, and last week are example of temporal deixis. Dan yang digunakan untuk menunjukkan waktu seperti kata now, then, and last week adalah beberapa contoh dari temporal deixis. I think that's enough from me about physical context and deixis. I'm sorry for my mistake.
Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.